Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, bismillahir rahmanir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul 'azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yawmal qiyamah thalathatun, al-anbiya'u, thumma al-ulama'u, thumma ash-shuhada'u. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalik minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Para habaib, anak cucunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, terlebih hadir bersama kita di tengah-tengah kita, ikut serta ulun tadinya berangkat, yang mulia Al Habib Mustafa Poktim, juga di samping beliau Habib Muhammad Al Hinwan dari Minbib. Oh banyak. Oh. Juga yang lain-lainnya. Kita doakan mudahan para habaib kita senantiasa diberikan Allah Ta'ala panjang umur, sihat walafiat, hingga dapat membimbing kita kepada jalan yang diridai oleh Allah dan yang diridai oleh datunya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para guru-guru agama juga banyak hadir. Mungkin ulun tidak juga sebut satu persatu, terlebih anda sahibul majlis. Mudah-mudahan kita doakan juga para ulama, para guru agama kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sihat walafiat, enggak ada panjangkan membimbing kita ke jalan yang dari Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para pecinta orang-orang salih, orang-orang yang cinta para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan perkumpulan kita malam hari ini membuktikan kita benar-benar cinta akan orang-orang salih. Mudah-mudahan dengan demikian kita juga tergolong orang salih, dan jika Allah menjadi orang-orang yang salih. Amin ya rabbal alamin. Hadamikalah yang menghantarkan, bahkan yang diandalkan oleh Imam kita Syafi'i, dengan kealimannya, dengan banyaknya ibadah beliau, alim juga beliau seorang yang ahli ibadah, yang punya keturunan yang mulia, yang mana nasab beliau bersambung ternyata bersambung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nasab keturunan yang mulia, dengan keilmuan yang luar biasa, Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, punya murid Imam Ahmad, beliau sendiri juga imam, punya guru Imam al-Madhab, punya murid Imam al-Madhab, beliau sendiri juga Imam al-Madhab. Luar biasa. Ternyata dengan kealimannya beliau masih mengandalkan akan cinta orang saleh. Dengan demikian masih mengandalkan cinta akan orang saleh. Hal itu beliau ungkapkan dalam sebuah syair beliau, wahibbus salihin walastu minhum la'ali an anala bihim syafa'ah. Kata beliau, aku cinta akan orang salih, dengan demikian aku berharap kepada la'ali an anala bihim syafa'ah. Aku berharap dengan cinta itu aku mendapatkan syafaat dari mereka itu.
Bayangkan dengan kealimannya, dengan nasab keturunan yang mulia, bahkan ibadahnya yang mantap. Bagaimana Imam Syafi'i dikatakan setiap bulan Ramadan beliau baca Quran 60 khatam. 60 khatam. Kita mungkin berapa tahun tak ada khataman. 60 khatam, kullu dzalika, semua itu beliau kerjakan fi shalah. Semua itu beliau kerjakan, beliau baca di dalam waktu salat. 60 khatam dibaca waktu salat. Satu siang sahatam, malam sahatam. Jadi 60 khatam. Ternyata masih beliau dengan demikian masih juga mengandalkan satu amalan yang luar biasa adalah hubbus salihin, cinta akan orang salih. Nah, hadirin kita malam hari ini mudah-mudahan ini menandakan kita cinta akan Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani yang merupakan seorang wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Tadi kenapa? Karena telah diungkapkan oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam syairnya tadi, insyaallah dalam syair itu syair yang disusun oleh Datuk Palampaya. Beliau minta kepada Allah bertawasul dengan memuji gurunya yaitu Syekh Saman bil wali qutbil aqwan. Beliau katakan bil wali, yang menyatakan yang orang alim, orang yang wali, jelas wali. La ya'riful wali ilal wali. Beliau minta kepada Allah bertawasul kepada gurunya yang seorang yang wali, yaitu Habib Muhammad bin Abdul Karim Al-Hasani As-Saman Al-Madani. Di sini kan Sayyid, kita Habib Muhammad Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani. Al-Qadiri ini beliau mengambil tarekat Qadariyah dengan Khalwatiyah. Beliau menggabungkan dua tarekat Qadariyah dengan Khalwatiyah, dua tarekat, maka beliau gabung dibikin satu tarekat namanya Samaniyah Al-Qadiri Al-Hasani. Beliau seorang juru Rasul dari bangsa keturunan Sayyidun Hasan. Jadi kita ada empat. Nah, walaupun di pro kontra, ada mendakan Habib, ada kadang Habib. Kalau guru sekumpul sudah menyatakan ini citakan sekumpul dulu nih. Ini dulu hari ini. Nah, Al-Hasani sudah sami'na wa ata'na kita kada berguru orang laptop. Galanya. Kenapa? Karena guru-guru sekumpul ahli betul beliau. Dan ini ya kah? Karena kenapa? Beliau lebih, karena ini guru daripada Datuk Palampaya. Beliau lebih mengerti siapa guru beliau si Saman ini. Nah, beliau katakan As-Hasani As-Saman Al-Madani. Sudah. Nah, sekali lagi mudah-mudahan perkumpulan kita ini menandakan kita cinta akan orang saleh. Kalau demikian itu, maka untunglah perkumpulan kita pada malam hari ini, walaupun digoyong dengan hujan yang lebat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dengan ini membuktikan diri kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulun akan bacakan kitabnya aja, walaupun bercampur, namun sahabatnyaan bisa kada obulkan. Nah, ini bercampur ya, karena yang lebih berkah itu ya guru beri bacakan kitabnya. Nah, ini walaupun bercampur-campur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adalah tabiat radhiyallahu an. Ini baris ketiga. Radhiyallahu an. Itu termasuk daripada pendidikan guru kita. Guru di sekumpul kabel mendengar sebutan ulama ucapan yarhamullah apa yarhamullah atau rahmatullah alaih atau radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu bisa sahabat bang, cuma di sini nah sudah radhiyallahu anhu. Kita ikut mendoakan. Nah, kalau kita lewat kubur santai aja lah. Kubur kada kau mampir,
Nah, lewat pastaniran ya kita baca Fatihah. Mun udzur bibinan salawat, kenapa ke amalan niat walaupun di motor hadiahkan kepada orang itu, orang di makam tertulis tulisannya di muka jalan tadi kan taniran ya ke dalam. Ke dalam beli mau aja dan para aulia yang ada di daerah itu Fatihah. Apalagi nanti lewat palampayan, sudah Fatihah orang tua beliau ya kah Abdullah Siti Aminah, terus Datuk Palampayan katanya Fatihah. Itu didikan guru itu, termasuk pendidikan dari guru kita Habib Mustafa Ali Idrus Jakarta. Kita kalau menyebut beliau di mobil sampai ada Palampayan, beliau tidak lupa Fatihah, tidak lupa masuk Fatihah. Baru beliau berdoa seadanya, terus jalan. Nah, karena sampai pun sekumpul, kada kau singgah, mana mau singgah takut kada sampai kamu tai lagi. Nah, Fatihah pulang. Jarah. Nah, jadi itu acap kali kalau kita berangkat jangan lupa masuk wilayah-wilayah itu ada sahibul wilayahnya. Itu adab kita. Tama tadi mendengar sebutan ulama aulia ucapkan. Di sini diajak kita radhiyallahu anhu. Adalah tabiatnya radhiyallahu anhu. Kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, kepada orang yang menuntut ilmu, dan kepada orang yang alim, dan kepada orang yang saleh. Jadi sidin ini di antara tabiat sidin yang perlu kita ikuti adalah senang katuju lawan orang yang menuntut ilmu agama. Nah, arti senang itu kalau ada kesempatan, ada lalabihan segalanya, baik makanan segalanya lebihanan daripada tak buang-buang atau duit kelebihanan. Nah, ada orang sayang tuh lalu memberi. Nah, dan kepada orang yang alim, senang juga sidin kepada orang-orang yang alim, dan kepada orang-orang yang saleh. Kadamun alim sidin caramah ada bisa sidin, cuma sidin pak amal ya kah? Nah, wajib dikerjakan sidin, sunat-sunat itu belum dikerjakan sidin. Banyak pulang baca salawat, banyak baca Quran, tandadakan sidin itu orang saleh. Lidahnya terjaga, kadang mau mengganggu orang, kadang menyakiti orang, kadang mau menggibah orang. Tanda ada orang-orang itu orang-orang saleh. Nah, beliau senang kepada orang-orang yang saleh. Nah, ini penting benar. Lawan anak cucu kita nang kawin kan nang kawin sudah kawin. Nah, tanam kepada keluarga itu akan cinta orang saleh. Itu karena di antara syarat masuk surga itu adalah cinta akan orang saleh. Amun amal banyak tapi kada cinta orang saleh, kada mau masuk surga. Nah, jadi cinta orang saleh. Uya guru di sekumpul ucap lawan salah seorang guru ulun yang dekat lawan sidin, anu jisen aku anu ai posisi bang guru, aku anak punya sidin penting ya kah, ku jadikan ya kah guru akan juga, ku jadikan upaya ku usahai dan ku doakan menjadi orang saleh. Biar dia ada harta caramah, kenapa? Pentingnya dia orang saleh. Karena kalau jadi orang saleh, inya dapat doa umat Islam sadunia, kan? Berarti sembahyang wa ala ibadillahis. Dan beliau juga senang kepada segala orang yang fakir dan miskin. Amun kita kan banyak ketujuh lawan orang yang sugih bang, ya kah? Nah, sidin senang kepada orang nampak dan miskin. Artinya apa? Kehidupan beliau ini banyak membantu akan orang fakir miskin. Memang, nah, para ulama itu hidupnya itu bukan hanya untuk pribadi, untuk sekeluargaan. Ya kah? Banyak melihat kanan kiri, utamanya orang fakir miskin. Oleh karena itu para ulama itu sugih, walaupun kelihatan kada sugih, buktinya kau membantu orang fakir miskin. Banyak orang yang sugih tapi kada sugih, buktinya kada membantu orang fakir miskin. Nah, ini penting benar. Sidin senang kepada orang fakir miskin, membantu artinya. Pemurahnya itu yang penting. Nah, pemurah, hartanya itu paling larang.
modal harta itu paling berat. Berjuang dengan harta itu paling berat. Makanya Al-Quran Allah nyatakan wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu di jalan Allah fi sabilillah. Mau di jalan syaitan yang mana duit bulu harus saya kuroke berapa kalau tahan habis 30 juta. Mau datang lawan artis-artisnya aja seekong 30 juta, walau mungkin alat-alatnya habis berapa? 200 juta aja. Disunat punya apa mungkin ya? Ya kan bersunat bang, disunat 200 juta. Tapi kalau berjuang di jalan Allah berat. Makanya katakan Allah wajahidu fi sabilillah. Berjihadlah di jalan Allah. Apa yang Allah tawarkan pertama? Santri tahu benar, malun amwal. Dengan harta kamu, apapun jenisnya, duit keh, ya kah? Tanah keh, tanah berjual. Apalagi pada tanah itu tanah warisan, maka bila para punduk di sebelarang tanah. Ini maaf lah, ini ada banjir bang. Tuh di mana-mana suka itu. Munnya di sini belain, kamu kan berpadir sama aja di mana-mana tuh. Nah, oleh karena itu harta. Baru wa anfusikum, baru dengan jiwa. Jiwa tadi harta dulu pak. Ini kita makanya orang itu melihat orang wali itu daripada min alamatil wali, setengah daripada tanda wali adalah as-sakha, pemurah. Dua akan menunjul kada pamarah, yang kedua pemurah. Ahli wali itu kada pamarah dan pemurah. Yang ini pamarah dan tidak pemurah. Aduh bol. Kalau ada dua tanda itu menunjul sudah di jiwa seseorang itu, biar kada punya karamat, sudah itu karamat luar biasa. Karena boleh jadi Allah tutupi kewaliannya itu. Nah, Allah tutupi kewaliannya. Padahal ada tandanya tadi. Pemurah. Nah. Makanya ujar Nabi, as-sakhiyyu habibullah walau kana jahilan, hafiratin walau kana fasiqan. Orang yang pemurah itu ujar Nabi kekasih Allah, walau kana jahilan, walau orangnya bungul. Jadi habibnya Allah. Satu walau kana fasikan, walau orangnya fasik, asal duit nang pemurah halal, tetap itu kekasih Allah. Wal bakhilu aduullah, orang bakhil ujar Nabi musuh Allah. Walau kana aliman, walaupun orangnya alim. Nah, karenanya berarti karena kau berjihad melawan nafsunya. Apa nafsunya? Amwal, harta. Biar hujan dapat kita bertahan di hujannya juga. Ini mudah penting. Dan harta ini bersifat pemurah harus diperjuangkan. Batu ngaji lawan guru dulu Bangkai Bahari Jasidin, aku ngaji lawan guru sekumpul mungkin khusus. Di antara akhlak yang paling tercela di hati, sombonglah, diri dengkilah. Paling lambat keluar adalah bakhil. Paling lambat, paling mucil penyakit nih, kanker ganas nih. Enggak ada operasi total ini, dokternya harus spesialis. Nah, paling lambat keluar apa? Sifat bakhil. Kalau bakhil itu sudah keluar, walaupun sifat lain ada, itu kada apa nimpilnya remehnya keluarnya. Asal sifat bakhil keluar. Nah, tadi kembali Nasidin senang kepada orang fakir. Ini jangan sebertanang dibubuling. Kada sampai tinggi kajian tinggi Nur Muhammad lah, macam-macam amalan udah banyak benar, tapi duit pemalar. Karena uji guru beri kalau orang sugih itu nah disuruh beramal baca salawat 100.000,
Oh, menyumbang duit sama pahalanya, sama pahalanya. Sama dulu. Lalu menyumbang duit 100.000, aku bisa 100.000 aja. Padahal bisa 100.000 tuh tengah malaman. Aku 100.000 aku aja. Apa aku bisa salawat aku aja. Biar apa? Asal duit yang keluar. Nah duit tuh paling berat. Nah, tadi sebuteng pulang. Nah, yuk ibu-ibu. Ini kalau punduk ini pasti kekurangan ya, kurang duit pasti kurang. Karena banyak. Nah hujan nah pastinya kalau hujan ini mau berjalan nih, mulung aja berjalan nih. Kadang guru orang kalau berjalan nih ke mana nih di asrama kucur mana pulang nih. Nah orang lain tidak tahu berjalan ke mana. Kemana nih, di mana nih pulang nih? Kayak apa nih? Biasa di mana nih? Supaya orang majelisan nyaman nih kayak apa nih? Atau, nah itu perlu ada orang-orang kaya, nang pamurah. Nah, kembali. Karena aja guru bisa duit 1 juta, ambil 10% 100.000. Nyaman. Pada 10%. Bisa duit 10 juta, ambil 10%. Berapa? 1 juta. Pada persennya sama. Masih 90 tertinggal. Bisa duit 100 juta, ambil 10% berapa? 10 juta 90. Masih banyak 90%nya sama. Cuma sebanyaknya. Padahal kan banyak 10%. Bisa banyak duit pulang 1 miliar. Ambil 10% berapa? Nah, Umar Sidin itu banyak menyumbang ya. Berapa nyumbang pondok? Sidin menyumbang 100 juta. Ada banyak. Duit Sidin berapa miliar? Persennya kalah. Nah, hati Sakha itu lebih separuh hartanya. As-Sakha itu lebih separuh hartanya digunakan disedekahkan untuk di jalan Allah. Kembali asal tabuat yang tadi gedangan pemurah sekalian berhitung persen sakar tuh kayak apa lo ada tabuat tapi pulang. Nah, kembali tolong kalau banyak bicara karamat malam ini karena karamat tuh kadang akan muncul juga namun kadang mengikuti jalan orang-orang yang punya karamat ini. Nah, sedikit-dikit lagi nah. Nah. Coba cabut dulu nah. Halaman berapa pulang nih? Halaman 4. Minum dulu. Dan lagi pula radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunat. Sudah apa hari Arafah sudah. Beilmu bang layanya. Anak banyak puasa kan puasa terus. Mbah Hiraya itu tasik puasa juga. Makanya harus berilmu dulu, ngaji dulu. Nah tadi sayang cinta kepada orang yang alim, nyaman bertakun. Mau orang yang sudah tujuh kayak bahwa bertakun. Nah, karena beribadah terus. Pada singkawinan apa aja. Sekalinya begaduhan himar di rumah. Tak ada terjadi bahari di kitab. Kadang kon kawin sekalinya aku aja. Dia kadang tahu di makhluk lagi kalau Allah Taala aja. Tapi kebelah aku aja pindah naik syahwat, aku ada begaduhan himar di rumah. Himar ku gauli aja. Jadi aku kada ada urusan makhluk lagi Allah Taala aja. Ya padahal berzina dengan himar jadinya. Nah, ganangan tadi asa iya sudah, asa pak alimnya dah. Asa kada tahu manusia lagi, cuma tahu binatang sekalinya. Nah, kenapa kada berilmu? Nah tadi beliau banyakkan puasa sunat. Mudah-mudahan kita kau puasa banyak, utamanya para santri. Orang memunduk itu banyak puasa karena bisa itu menjadi pemelihara benteng, ya kah? Nah daripada hawa nafsu segalanya banyak puasa. Puasa sunat Senin Kamis, kawas Senin ke dulu. Nah,
dan membanyakkan riyadhah. Beliau riyadhah ini latihan, melatih nafsu. Nah, meninggalkan tarkul anam, banyak bergaul. Tarkul anam meninggalkan banyak guring. Tarkul manam, tadi tarkul anam meninggalkan banyak bergaul dengan makhluk. Jadi bergaul membatasi diri. Santri boleh libur batasi bergaul. Wayah perlunya aja. Karena bergaul di rumah aja, sakalnya bergaul di HP. Di kamarnya tapi HP kemana-mana gaulannya. Di situ kamarnya tapi sama bergaul juga. Nah, jaga HP pun dibatasi. Tarkul anam. Kedua, tarkul manam, meninggalkan banyak guring. Batasi guring juga. Caranya jangan tuh banyak makan. Banyak makan karena kawak kurang guring. Nah, begitu orang tarkul anam, tarkul manam, tarkul ta'am, meninggalkan banyak makan. Anyar tarkul kalam, tarkul kalam meninggalkan banyak bapandir nang kada bapaidah. Bapandir di asrama tahan semalaman mutalaah ada. Nah, jadi nang kada bapaidah. Karju bapandir sekarang mutalaah jaga mujakarahan ilmu penting. Nah, dan di antara tabaat bilah ini radhiyallahu. Syahadat adalah halat Tuan Syekh Muhammad Saman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam. Dilatih sidin, dijaga sidin siang dan malam. Ini waktu-waktu ini banyak berzikir, ingat kepada Allah. Waktu berjalan, waktu mengajar dilatih. Jaga waktu mengajar. Tentu jikannya zikir hati, bukan sekadar zikir lidah. Nah, waktu mengajar jaga juga. Dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan segala manusia, dan masuk khalwat, dan melazimkan ziarah ke Baqi yang di tempat penguburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ziarah sidin ke kubur ke Baqi, karena di Baqi itu lebih 10.000 para sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ziarah Wali Songo mulai ini bisa 5 hari lebih sampai ke Jakarta. Boleh pulang bisa semingguan di Jawa aja ziarah Wali Songo. Wali Songo, Wali Sambilan dia tambahlah lain banyak, lebih 10. Tapi kalau ini di Baqi ini lebih 10.000 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan makam sahabat itu jauh. Setinggi apapun wali tidak bisa menandingi makamnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun makam wali, ada kau menduduki, menyamai, apalagi mendahului daripada makamnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang wali yang tingginya itu bisa nantinya bukan sekadar mimpi ketemu dengan Rasul, melihat Nabi secara jaga. Sahabat bukan lagi langsung jaga bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan langsung belajar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kedua ziarah di Madinah. Nih orang umrahan aja, benu banyak ziarah ke mall daripada ke ziarah ke Baqi. Baqi sekali aja di pembimbing, ya kah? Nah itu kan kalau ziarah di Bina di luarnya kan. Padahal jaka setuma dulu ibadah asar, ibadah subuh, ya kah? Ziarah biar di luar di sana baca Fatihah, ya kah? Untuk ahli Baqi. Magalanya, karena itu istri Rasul banyak dikuburkan di sana, sahabat-sahabat banyak dikubur di sana. Sudah. Boleh kalau ini karena sekali itu ya. Pertama dibimbing oleh pembimbing, sisanya ziarahnya ke mall. Nah, mencari anu aja. Nah, mestinya jangan dibuang waktu. Ya kah? Walaupun kamu juga tulak juga mencari bajunya, tapi jangan dikalahkan. Ziarah jangan sekali. Pagi kan ada, sore kan asar kawat 2 kali sehari ziarah ke Baqi. Karena di situ banyak dimakamkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sidin ini ketujuh ziarah. Ziarah dalam Madinatul Rasul serta hampir dengan Masjid Nabawi pada tiap hari. Lalu ia berzikir dan baca Quran di tempat itu, nah dihadiahkan kepada ahli Baqi. Nah, ini diantara adab beliau. Kayak itu juga kita nih. Kita biasanya ziarah sana ke Palampayan segalanya. Nah, jangan lupa juga kalau bahari perlu lebih halus. Kalau di kampung itu ada tuan guru
makam di sekitar makam di kampung. Orang kampung ini masing-masing menziarahi ke kubur tuan guru tuh, utamanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Hanya kubur kuitan, hanya kubur tuan kampung tuh. Hanya karena setelah waktu ziarah ke Palampayan kemana-mana. Wah ini benar ada di makam di kampung itu kubur ulama-ulama dahulu, ya kah? Yang mereka itu orang-orang nyata alim saleh, benar kada ziarah. Lalu kehidupan di kampung itu kada lebih berkah. Ini banyak kita rasakan ini. Ziarah ke Palampayan bagus, ya kah? Nang dulu kan jadi singgung orang ziarah ke Palampayan mana-mana wali songo aja, kuitan kada diziarahi itu bujur juga. Perlu juga ziarah kepala orang tua hanya ke sana. Nah, lebih baik itu nang banyak nang kurang taziarahin kubur ulama-ulama nang di sekitar kampung kita. Padahal itu orang perintis. Pertama dalam adab orang-orang saleh, makanya kalau tadi itu dia kita lewat satu wilayah, ya mungkin kita tahu wali-wali siapa di sana. Ada Al-Fatihah untuk para wali-wali di daerah ini. Belum kada tahu jalan siapa, Allah Taala tahu Al-Fatihah. Ada tapi larang juga, mungkin kada berat juga, ya kah? Supaya kita ada tahu ada sahibul wilayahnya itu. Nah ini betul di kampung-kampung kita ada kubur tuan guru jen, perlu diziarahi. Utamanya kalau orang bahari hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Tadi Idul Adha bang, ada yang nanti ziarah lah, kata benar ziarahnya. Kalau abut menyembelih kurban dia juga. Nah ini coba dianukan. Apalagi orang dulu pengantin, ini pengantin nih. Ziarah bang ziarah. Orang bahari bulan madunya sebelum ke Bali. Ada ke Bali bang ini. Ada pecahan ke Bali ini. Cuma artinya ziarah dulu ke kubur ulama-ulama. Termasuk karena jangan lupa ziarah kubur Datu Palampayan dan guru di sekumpul. Nah, itu Datu Palampayan perintis, ya kah? Islam di Kalimantan ini. Nah, kira-kira itu dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Nah, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.